itu menunjukkan bahwa dalam karya seni itu ada kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain, dan itu bisa juga disebut sebagai peristiwa supranatural non-mistik. Melanjutkan apa yang pernah saya bicarakan di video sebelumnya, kita akan membahas contoh-contoh dari kemampuan kerja otak yang saya sebut sebagai kemampuan supranatural. Kita ingat pada cerita mengenai Garut Kaca, bukan? Cerita mengenai Garut Kaca dibuat sekian ribu tahun yang lalu. Garut Kaca adalah sebuah legenda, dan pada saat itu ia hanyalah sebuah fiksi. Namun apa yang kita lihat sekarang? Dengan sebuah alat di punggungnya, manusia sungguh-sungguh bisa terbang. Ini membuktikan bahwa sekian ribu tahun yang lalu, si pencipta Garut Kaca sudah mempunyai keyakinan bahwa suatu saat manusia akan bisa terbang. Kemudian kita ingat ada sebuah cerita dari sekitar 100 tahun yang lalu, yaitu cerita mengenai Flash Gordon, seorang yang mampu mengelana di udara, di angkasa luar. Dan cerita Flash Gordon ini 100 tahun yang lalu adalah sekedar sebuah fiksi. Orang tidak mempunyai gambaran bahwa itu mungkin terjadi. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Beberapa negara sudah mendaratkan alat-alatnya di Mars. Ini membuktikan bahwa ketika Flash Gordon dibuat, sang pencipta sudah merasa yakin bahwa apa yang dia tulis suatu saat akan mungkin terjadi. Begitu banyak contoh-contoh lain yang lebih sederhana, seperti terciptanya karya-karya seni yang dimulai dari sebuah imajinasi, dan karya-karya seni itu begitu indah, begitu disukai orang. Itu menunjukkan bahwa dalam karya seni itu ada kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain, dan itu bisa juga disebut sebagai peristiwa supranatural non-mistik. Kita ingat cerita mengenai para nabi. Para nabi bukan orang-orang yang dilatih atau terlatih secara khusus di dalam bidang supranatural seperti yang kita kenal. Tapi karena beliau-beliau adalah orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, dan dengan keyakinan serta usahanya yang terus-menerus untuk menemui sang penciptanya, Tuhan yang Maha Kuasa, maka di malam yang sunyi dan sepi, ketika mereka sendiri dan merenung, datanglah pencerahan. Pencerahan-pencerahan itu kemudian ditampung dalam kitab-kitab suci, dan kita kenal isinya adalah firman-firman Allah atau sabda Tuhan yang Maha Esa. Cerita para nabi ini melengkapi bukti-bukti bahwa sesungguhnya manusia tidak harus melakukan kegiatan-kegiatan bersifat mistis semata, tapi melakukan kegiatannya sehari-hari dengan cara tertentu. Cara tertentu ini adalah cara di mana mereka menggunakan kekuatan otaknya sepenuhnya, dan mereka menggunakan kekuatan spiritual. Apa kekuatan spiritual? Kekuatan spiritual datang dari keyakinan dan keteguhan hati seorang manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa, kemudian dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekati.
dengan rasa cinta yang dalam terhadap Sang Pencipta, maka akan lahirlah sebuah kekuatan yang sungguh luar biasa. Kekuatan spiritual inilah sesungguhnya modal dari baik para ahli supranatural yang mistis maupun orang-orang biasa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kejadian-kejadian supranatural non-mistis. Nah, sederhana, kalau kita selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta kita itu, maka akan lahirlah kekuatan spiritual yang mampu menggerakkan otak kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat supranatural. Apakah itu mistis atau itu non-mistis? Baiklah, kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan spiritual ini untuk melakukan hal-hal istimewa di muka bumi ini. Bagi Anda yang tertarik untuk menjadi ahli supranatural mistis yang khusus, tentu ada cara-cara yang tidak saya sebutkan di sini untuk menjadi seorang ahli spiritual yang mempunyai kemampuan supranatural mistis. Tapi bagi kebanyakan orang seperti kita, sebaiknya meningkatkan upaya mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita mendapatkan kekuatan spiritual yang semakin besar dan kita mampu melaksanakan hal-hal yang luar biasa di muka bumi yang saya sebut sebagai peristiwa supranatural non-mistis. Sampai ketemu dalam video yang selanjutnya.